Kita lanjutkan kembali ya untuk pembahasan untuk IDS. Di video ini kita akan membahas dealing with false positive, bagaimana menangani false positive dalam IDS. Jadi konteksnya false positive ini dalam IDS itu di mana situasi sistem ketika mendeteksi aktivitas yang dianggap mencurigakan ataupun berbahaya, padahal sebenarnya tidak ada ancaman atau serangan yang nyata. Jadi false positif ini dapat memiliki dampak negatif yang mungkin ya signifikan terhadap efektivitas sebuah sistem IDS. Jadi kalau false positif itu ada beberapa ini ya poin yang perlu kita ketahui untuk mengurangi nilai dan urgensi dari peringatan nyata. Kemudian false positif itu ini merupakan ya drone out peringatan IDS yang sah. Kemudian beberapa sumber yang bertanggung jawab atas terjadinya false positif ini. Ini berkaitan nanti dengan misconfiguration atau kesalahan konfigurasi ya. Nah, kalau untuk dari peringatan nyata ini, ketika false positif itu terjadi terlalu sering, biasanya administrator itu mungkin mulai mengabaikan peringatan IDS itu karena mereka terbiasa dengan yang disebut alarm palsu gitu ya, karena udah sesering mungkin. Biasanya si administrator itu mengabaikannya gitu ya, ignore dia terhadap alarm-alarm palsu itu. Hal ini biasanya bisa berbahaya juga ya, karena peringatan yang nyata sebenarnya dan tidak boleh dilewatkan. Contohnya jika sebuah IDS terus-menerus menghasilkan peringatan misalnya untuk aktivitas normal seperti akses ke server web dari alamat IP yang sah, administrator itu mungkin mulai mengabaikan peringatan tersebut. Tapi hal ini bisa mengakibatkan peringatan yang sebenarnya penting ya, seperti serangan DDoS mungkin saja terjadi ya. Jadi karena seringnya itu tidak ditanggapi, ternyata ada serangan yang benar-benar serangan dari eksternal misalnya ya. Nah, saya lanjut di pembahasan ini untuk ada beberapa jenis untuk false positif itu, dari false positive based on reactionary traffic ya, false positive based on network equipment, kemudian false positive based on protocol violation, false positive based on IDS software bugs ya, kemudian false positive based on non-malicious traffic ya. Nah, yang pertama itu untuk false positive based on reactionary traffic ya. Ini berkaitan ya bagaimana nanti ketika terjadi false positif ini ya, IDS itu bisa mengidentifikasi lalu lintas yang sah sebagai ancaman, biasanya karena lalu lintas tersebut merupakan respon terhadap aktivitas sebelumnya. Jadi seperti yang saya sebut tadi, jadi karena seringnya gitu tadi ya. Jadi contohnya ketika kita terapkan sebuah IDS dan IDS itu mungkin menganggap lalu lintas dari sebuah apa ya contohnya dari sebuah internal gitu ya yang menggunakan user, kemudian apa namanya, kemudian diabaikan ya, padahal itu sebenarnya merupakan poin yang harus menjadi catatan tapi tidak dilakukan. Nah, itu yang berdasarkan reactionary traffic. Nah, kalau false positif berdasarkan network equipment atau peralatan jaringan ini, jadi dihasilkan dari aktivitas normal peralatan jaringan ya, seperti router, switch, firewall, server ya, dan diinterpretasikan oleh ID sebagai aktivitas yang mencurigakan. Jadi ini perlu kita teliti juga ya, karena contohnya itu misalnya sebuah IDS itu mungkin salah mendeteksi lalu lintas yang dihasilkan. Biasanya kalau di dalam ini kita bicara yang network equipment ya, ini berdasarkan perangkat
Contohnya perangkat router ini atau perangkat switch lah ya. Nah, di dalam perangkat switch ini itu banyak konfigurasi yang biasa diterapkan di perusahaan itu. Seperti VLAN, seperti STP atau RSTP ya, atau MSTP gitu ya. Nah, ini bisa jadi salah deteksi oleh si IDS gitu ya. Kemudian dengan adanya salah deteksi ini ya ini ya apa namanya menjadi kelemahan dari CIDS itu terkait dengan false positive ini tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu false positive based on protocol violation ini terjadi ketika IDS itu biasanya salah mendeteksi dalam pelanggaran. Biasanya ini untuk apa ya? Contoh sederhananya itu ini untuk protokol biasanya, protokol di TCP/IP ya. Jadi contohnya itu ini agak rumit ini protokol operation ini penjelasannya apa ya. Contohnya itu ya sebuah aplikasi mungkin misalnya menggunakan headernya itu TCP gitu ya. Yang ini kan tidak biasa ketika aplikasi itu menggunakan header TCP. Jadi ketika tidak biasa ini ataupun headernya itu dimodif gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan false positif ya untuk deteksi IDS itu ya. Nah, kemudian false positive based on IDS software bugs ini ya. Ini contohnya sebuah bugs lah ya dalam perangkat lunak IDS yang menyebabkan biasanya interpretasi yang salah terhadap misalnya pola lalu lintas, pattern ya, pattern lalu lintas yang mungkin dianggap sebuah serangan jadinya ya. Kemudian ini non malicious traffic untuk false positifnya. Ini biasanya terjadi kalau user itu ada yang mendownload berlebihan gitu ya, terlalu banyak gitu ya. Jadi bagaimana nanti ketika seorang user atau pengguna melakukan download secara besar-besaran gitu ya dari sebuah server internal. Ini downloadnya di server internal ya, yang saya asumsikan. Jadi mungkin seringnya download ini kan traffic itu real time berjalan terus gitu ya. Misalnya filenya besar gitu ya, sampai 10 GB gitu ya. Ini downloadnya mungkin bandwidthnya kecil, bandwidthnya untuk pipa lebarnya, pipa lebar pipanya terlalu kecil gitu ya, walaupun di internal tadi. Nah, sehingga lama bisa mungkin 1 hari. Jadi aktivitas yang real time secara terus menerus ini itu yang mungkin bisa salah deteksi atau false positif yang dilakukan oleh CIDS. Itu yang dinamakan non malicious traffic. Nah, di sini ada kita bagaimana mengkalkulasi false positif dan false negatif ya untuk rates ini. Jadi kalau false positive rate itu atau FPR itu mengukur proporsi peringatan yang salah atau false positif dibandingkan dengan total kejadian yang tidak berupa serangan ya, yang benar atau true negatif dan false positif. Kemudian untuk false negative rate itu atau FNR itu mengukur proporsi kejadian serangan yang tidak terdeteksi dibandingkan dengan total kejadian serangan yang benar-benar terdeteksi atau false negatif. Nah, rumusnya itu false positive rate ini ya. Ini false perbandingan itu di sini ya, positif dan negatif. Kalau untuk positif itu, false positive rate itu sama dengan false positif dibagi false positif ditambah true negatif. Kalau untuk false negatif rate itu sama dengan false negatif dibagi false negatif ditambah true positif. Ya.
Ini coba saya contohkan ya. Jadi ada soalannya. Jadi untuk tambahan sedikit, jadi untuk mengantisipasi ataupun mencegah false positif ini ya, itu sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh administrator itu ya. Jadi kita bisa menganalisis atau melakukan filtering terhadap lalu lintas ya. Jadi biasanya kita harus menyempurnakan juga, bukan menyempurnakan tanda petik ya untuk IDS itu, untuk membantu IDS itu biasanya penerapannya saat ini menggunakan algoritma gitu ya untuk membantu IDS itu untuk melakukan aktivitas untuk deteksinya. Kemudian kita melakukan upgrade untuk IDS-nya ya. Kemudian kita lakukan peningkatan atau pengecekan kembali untuk konfigurasi ya. Itu untuk bagaimana kita mencegah untuk terjadi false positif ini. Nah, selanjutnya ini tadi contohnya tadi false positive rate itu ya. Jadi dari rumus tadi saya tulis lagi ya. Nanti dari sini kita contohkan soalnya positive rate ya sama dengan false positif ini dibagi ya, dibagi false positif ditambah tadi true negatif ya. Nah, seperti penjelasan saya tadi, false positive rate ini atau FPR ini bagaimana mengukur proporsi peringatan yang salah ya dibandingkan dengan total kejadian non serangan ya, ada kata kunci non serangan tadi. Nah, contohnya contoh ketika kita terapkan si IDS itu ya, misalnya jika sebuah IDS itu mengeluarkan atau memberikan 10 notifikasi gitu ya, 10 notifikasi yang mungkin salah atau ini yang disebut false positif ya. Kemudian dan ada 90 kejadian ya atau aktivitas ini ya yang non serangan tadi ya. Non serangan ini artinya yang benar ya. Artinya true negatif. Jadi dari rumus ini itu kita bisa kalkulasikan untuk false positive rate-nya atau FPR-nya ini tadi sama dengan 10 tadi ya untuk false positif untuk 10 notif yang salah tadi ini dibagi 10 tambah 90 sama dengan 10 dibagi 100 ya. Ini hasilnya 0,1 ya. Atau kalau kita persenkan itu 10%. Jadi artinya itu 10% dari semua kejadian non serangan yang dianalisis oleh si IDS itu diidentifikasi oleh si IDS ini ya secara salah sebagai serangan. Itu 10% gitu ya. Nah, selanjutnya coba saya tambahkan satu lagi ya. Untuk satu lagi tadi kita lihat false negative rate ya atau FNR. False negative rate atau FNR ya. Nah, ini contohnya jika sebuah IDS itu gagal mendeteksi 5 serangan ya.
dan berhasil mendeteksi 95 serangan atau true positif, maka FNR-nya itu adalah rumusnya tadi kan ini ya, false negative rate sama dengan false negative dibagi false negative ditambah true positif, sesingkat ya. Jadi contohnya itu tadi, kalau EDS itu gagal mendeteksi sebanyak 5 kali serangan atau false negatif dan berhasil mendeteksi 95 serangan atau true positif, maka FNR-nya itu ya, ini ya, 5 dibagi 5 tambah 95 sama dengan 5 dibagi 100 sama dengan 0,05 atau kita persenkan menjadi 5%. Jadi artinya itu 5% dari 5% ya. Dari semua kejadian serangan tadi, 5% dari kejadian serangan ya yang dianalisis oleh si IDS ini tadi itu tidak terdeteksi oleh sistem ya. Seperti itu. Jadi ada perhitungan false positif dan false negative rates di IDS ini ya. Silakan nanti juga diimprove ya. Ada bahasan selanjutnya mengenai untuk false positif dan false negatif di IDS ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.